Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan khotbah untuk hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 dengan tema Bermegah dalam Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini, di saat kami boleh menyampaikan firman-Mu dan menerima firman-Mu. Biarkan firman-Mu tumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, menjadi kesenangan bagi-Mu dan sukacita di dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan dari Mazmur 20 ayat 1-10 demikian dikatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang engkau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, mungkin setiap hari, ya mungkin, tapi itu pasti bahwa setiap orang sedang berusaha, baik dengan bersungguh-sungguh atau dengan setengah sungguh-sungguh, untuk selalu menjadi terbaik bagi hidupnya sendiri, atau juga untuk orang-orang yang di sekitarnya. Bila benar dengan sungguh-sungguh, maka hasil yang dicapai adalah kepuasan, sukacita, ketenangan, dan kenyamanan, serta tepat waktu. Namun, bila dengan setengah sungguh-sungguh, maka hasil yang dicapai tentu sebaliknya dan tidak lagi tepat waktu. Nah, kenyataan dan kebanyakan ketika kita fokus untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, justru di saat itu pula seolah-olah tantangan demi tantangan berusaha untuk mempengaruhi kita. Ada di antara kita yang berhasil yang menepiskan, mengalahkan tantangan-tantangan itu. Tetapi tidak sedikit pula yang gampang terpengaruh, sehingga terjadilah yang sering disebut dengan gafok atau gagal fokus. Misalkan ketika seorang ayah telah komit dalam dirinya dan fokus untuk menjadi ayah yang terbaik dan bertanggung jawab bagi anak-anaknya, yang bukan hanya secara material, tetapi fokus kepada mindset dan mental anak yang positif. Tapi karena pergaulannya yang begitu banyak dan waktunya terlalu banyak habis di luar dari keluarganya, sehingga komitmen tadi menjadi kabur dan dia tidak lagi memiliki cukup waktu untuk anak-anaknya. Itu juga kita dapat menyebutnya dengan usaha yang setengah sungguh-sungguh. Atau ketika kita sendiri sudah berniat dan komit serta fokus untuk selalu menyediakan waktu kita untuk beribadah dengan tekun setiap minggunya di gereja kita masing-masing, bisa saja menjadi terganggu karena tadi malam ada tontonan TV yang asik atau mungkin bermain gadget, sehingga kita malas bangun dan membatalkan niat tadi untuk pergi ke gereja. Atau bisa saja tetap berangkat ke gereja, namun mengantuk dan tertidur
ketika mendengarkan khotbah minggu. Kira-kira singkatnya seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada apa ya kira-kira sehingga kita sering mengalami hal-hal yang demikian, hal-hal yang karena usaha yang sudah fokus tapi akhirnya menjadi setengah sungguh-sungguh. Pertama, ketika kita rasa kita kuat, padahal sebenarnya kita itu lemah dan rapuh. Ketika kita rasa kita sempurna, padahal kita sebenarnya kita tidak sempurna. Ketika kita rasa kita tidak ada dosa, padahal ketika di dalam pikiran yang buruk pun kita kurang sadar sebenarnya hal tersebut kita sudah berdosa. Hal yang sama juga dialami oleh pemazmur. Di dalam ayat 2a dikatakan demikian, coba kita lihat. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Daud yang menuliskan mazmur ini adalah seorang raja. Bahkan seorang raja Bapak Ibu yang juga merasakan kesesakan itu. Itu dikarenakan karena Daud selalu memikirkan kemampuan pasukannya bagaimana kelengkapan senjata pasukannya. Belum lagi dia memikirkan kekuatan musuh yang lebih besar dari kekuatan pasukannya. Oleh karena pikiran itu yang terus-menerus muncul di dalam pikiran, sehingga dia enggan untuk berperang. Karena kalau dia berperang, dia takut kalah dan malu. Itu merupakan bukti bahwa Daud walau dia seorang raja adalah seorang yang penuh keterbatasan dan kegalauan. Padahal musuh yang harus dihadapinya sudah nyata di depan mata. Dan dia bersama pasukannya memang harus menang. Kegagalan, kesesakan atau orang Batak bilang gangguan roha yang dialami oleh Raja Daud bukan hanya berpengaruh pada dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin. Ternyata kegelisahan itu pun turut dialami oleh rakyatnya dan pasukannya sendiri. Hal ini ditunjukkan melalui kalimat-kalimat yang dimunculkan oleh bangsa Israel di dalam Nats ini. Ayat kedua sampai ayat kelima dikatakan demikian. Coba kita lihat. Kiranya Tuhan menjawab. Kiranya nama Allah Yakub, kiranya dikirimkannya. Kiranya diingatnya segala korban persembahan. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Di situ disebutkan tadi bahasa atau kalimat kiranya. Kita boleh mengartikannya bisa iya, bisa tidak. Kiranya, kalau iya baguslah. Kalau tidak, maka apa boleh buatlah. Kalau Tuhan berkenan, maka mereka akan sungguh luar biasa senang. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, maka apa boleh buat. Itulah artinya atau makna kira-kira tentang kiranya tadi. Padahal nih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan Allah yang mereka sembah bukanlah Allah yang menjawab doa dan permohonan yang kiranya-kiranya. Allah yang menyatakan kehendaknya bagi Israel sebagai umat pilihannya adalah Allah yang tetap demikian dan tidak akan mengalami perubahan oleh karena apapun dan sebab apapun. Selama umatnya tetap setia melakukan kehendaknya dan berseru memohon pertolongan daripadanya. Bapak Ibu yang terkasih dan seluruh saudara-saudara sekalian, demikian dengan kebanyakan umat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di banyak waktu yang sedang kita jalani atau yang sudah kita jalani, terkadang kita juga mengalami hal-hal yang demikian. Kita komit untuk fokus terhadap sesuatu yang baik yang sudah kita rencanakan. Tapi kita terganggu dan terpengaruh oleh ini dan itu. Yang membuat kita menjadi tidak fokus. Karena apa? Karena terkadang kita merasa bahwa kita seolah-olah cuma sendirian menghadapi, menjalani perjuangan
perjuangan hidup ini. Padahal Tuhan Allah selalu hadir mendampingi kita. Semakin selalu bersama dengan kita apabila kita benar-benar bermohon untuk bantuan dan pertolongan dari Tuhan. Saya teringat akan suatu kisah pada sebuah acara syukuran hari ulang tahun berdirinya suatu sekolah taman kanak-kanak. Maka dari sebuah kelas anak-anak TK diminta oleh ibu gurunya untuk menggambar sesuatu yang mereka syukuri selama ini. Anak-anak itu ada yang menggambarkan rumah, mobil, ayam peliharaan ayahnya, sepeda atau makanan-makanan. Tapi ada satu anak di dalam kelas itu yang hanya menggambar sebuah tangan. Kemudian anak-anak di situ memperhatikan anak yang tadi dan berusaha menduga dan mempertanyakan tangan siapa itu. Mereka bertanya, tangan Tuhan kah ini? Tangan polisi kah? Tangan dokter atau tanganmu sendiri kawan? Atau tangan petani? Anak tadi menggeleng kepalanya untuk memberi tanda bahwa semua tebakan teman-temannya itu salah. Akhirnya anak itu tidak memberitahukan kepada teman-temannya itu tentang tangan siapa yang dia gambar. Namun setelah kelas menggambar selesai, semua anak-anak tadi pergi keluar dari kelas. Dan yang tinggal di dalam itu hanyalah anak yang menggambar tangan tadi bersama dengan ibu gurunya. Kemudian ibu guru itu mendekati anak itu dan bertanya dengan lembut kepadanya, tangan siapa yang kamu gambar ini, nak? Anak itu menjawab, tangan ibu guru. Mata guru itu pun segera berlinang air mata. Dan teringatlah saat-saat ketika dia menuntun tangan anak itu ketika belajar menulis. Atau menuntun tangan anak itu untuk menyeberang jalan. Karena rupanya anak itu berjalan cacat dan dia pincang. Ilustrasi di atas hendak menyatakan kepada kita tak pernah ada satupun kita manusia yang sempurna, benar-benar kuat dan mampu, atau bahkan bersih dari pikiran, perkataan, dan perbuatan yang berdosa. Namun kita harus kembali kepada kenyataan hidup sebagai umat Tuhan, yaitu mempertahankan komitmen yang sejati untuk berperang, menghadapi segala hal keinginan daging sepanjang hidup kita ini. Bapak Ibu, oleh karena itu, melalui penyampaian khotbah firman Tuhan untuk hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 ini, kita kembali diingatkan. Pertama, segeralah berbalik dari keraguan-raguan terhadap kepastian yang telah Tuhan nyatakan kepada bangsa-bangsa dan orang-orang yang telah diperkenankan Tuhan sebagai umat kepunyaannya, yaitu kemenangan, keberhasilan, dan kesuksesan. Orang-orang yang diperkenankan Tuhan sebagai umat kepunyaannya adalah kita yang setiap waktu semakin teguh beriman, setiap waktu semakin kuat berpengharapan, dan kita yang semakin sering untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Demikian firman Tuhan menyebutkan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu dapat kita baca dalam Yakobus 5 ayat 16. Yang kedua, kemenangan, keberhasilan, dan kesuksesan yang seperti apa yang Tuhan maksudkan. Kita boleh baca Mazmur 1 ayat yang ketiga, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musiman dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Hanya saja janji di dalam Mazmur ini untuk orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai penopang hidupnya. Apapun itu yang dikerjakannya pasti akan berhasil, menang, dan sukses. Keberhasilan itulah yang selalu membuatnya nyaman, tenang, dan bersuka cita, serta tepat waktu ketika dia menjalani hari-hari hidupnya. Karena dalam hal seperti itulah, kalau kita boleh nyaman, tenang, dan bersuka cita,
maka kita sudah bermegah di dalam Tuhan. Kiranya firman ini dapat bermanfaat bagi kita, membuat kita tumbuh di dalam Tuhan, bersukacita menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.